We don't talk anymore. We don't talk anymore. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kelompok kami mengusung tema yaitu pengaruh infeksi bakteri Mycobacterium leprae terhadap perubahan pigmen kulit pada manusia. Anggota kami ada 3. Next. Yang pertama yaitu saya sendiri, Syahrida Rasid dengan NIM 194231048. Yang kedua ada Husnul Khotimah dengan NIM 194231059. Lalu yang ketiga ada Emma Sabrina Yanti dengan NIM 194231061. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh anggota kami yaitu Husnul. Dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada cara menentukan literatur. Jadi cara yang pertama untuk menentukan literatur, yang pertama menentukan pertanyaan dari topik yang akan dibahas. Yang kedua, mencari sumber informasi dari website Google Scholar, EBSCO, PubMed, dan Scopus. Yang ketiga, membaca jurnal dan mencari poin-poin pentingnya. Menentukan kata-kata yang sering muncul dan menghilangkan kata-kata yang bermakna ganda. Kemudian yang terakhir, memperhatikan pencarian kata kunci. Yang selanjutnya ada strategi dalam menemukan literatur. Yang pertama, menentukan soal sesuai topik morfologi, habitat, dan patogenesis, serta penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang hubungannya dengan kesehatan manusia. Yang kedua, kelompok kami memilih menggunakan topik mengenai pengaruh infeksi bakteri Mycobacterium leprae terhadap perubahan pigmen kulit pada manusia. Yang ketiga, menentukan kata kunci yang sesuai dengan topik. Yang keempat, mencari jurnal atau artikel yang sesuai dengan kata kunci di website Google Scholar, EBSCO, PubMed, dan Scopus. Kemudian yang keempat, mengurutkan artikel berdasarkan judul, kata kunci, terkait, dan bagian abstrak artikel yang muncul dan menentukan yang paling sesuai dengan kata kunci kelompok kami. Yang terakhir, memahami dan menganalisis 10 artikel jurnal yang sudah dicari dan direkapitulasi ke dalam tabel untuk dianalisis atau ditelaah. Yang selanjutnya ada tesis atau problem penelitian. Yang pertama, membahas permasalahan penyakit menular pada manusia, yaitu penyakit kusta yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Yang kedua, gejala klinisnya seperti kerusakan syaraf dan deformitas fisik. Kusta juga menyebabkan perubahan pigmen kulit seperti bercak, hipopigmentasi, atau hiperpigmentasi. Kemudian yang terakhir, perubahan pigmen kulit seringkali menyebabkan stigmatisasi sosial terhadap penderita kusta yang dapat berdampak pada kualitas hidup mereka. Oke, selanjutnya informasi yang didapatkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Emma Sabrina Yanti dengan NIM akhir 061. Jadi informasi yang didapatkan dari kelompok kami ini yang pertama yaitu pengaruh infeksi Mycobacterium leprae serta dampaknya terhadap perubahan pigmen kulit pada manusia. Yang kedua, M. leprae itu adalah patogen intraseluler obligat yang mampu bertahan dan bereplikasi dalam sel fagosit dan sel SEG1. Terus yang ketiga ada variabel yang dikaji antara lain yaitu vaksin BCG, lansia, sistem imun, 5 pasien HD, 4 laki-laki dan 1 perempuan yang berusia 22 tahun sampai 50 tahun dan berasal dari Meksiko, Mikronesia, dan Tanzania. Yang terakhir, data penelitian yang digunakan mempunyai kesamaan yaitu membandingkan studi kasus
dari beberapa penelitian lain yang dapat memperjelas pernyataan penelitian tersebut. Next. Selanjutnya adalah latar belakang literatur. Yang pertama ada riwayat penyakit lepra, dampak, respon infeksi, patogenesis, diagnosis, imunisasi M. lepra pada sel kulit akson, yaitu gangguan pertumbuhan rambut yang berkurang, sering berkeringat, sekresi kelenjar sebasea, serta munculnya bercak dan plak hutan pada epidermis kulit. Selanjutnya ada berdampak buruk pada penderita karena mengalami kesulitan dalam bersosialisasi di masyarakat, serta mengalami penolakan dan diskriminasi. Yang terakhir yaitu riwayat penderita lepra juga mengalami perubahan fisik dan penurunan fungsi sistem tubuh. Next. Metode atau desain literatur, yaitu desain penelitian yang digunakan memiliki beberapa metode penelitian seperti metode retrospektif, kualitatif, dan kuantitatif. Terus desain studi dalam artikel kami ini antara lain studi kasus, analisis observasional dan cross-seksional, eksperimental, literatur review. Terus terdapat 3 artikel kami yang menggunakan desain penelitian berupa studi kasus, kemudian 2 artikel yang menggunakan analisis observasional, 3 artikel yang menggunakan desain penelitian berupa literatur review, serta 2 artikel dengan tipe desain eksperimental. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil analisis data. Yang pertama yaitu Mycobacterium leprae adalah penyakit menular kusta yang berada pada patogen intraseluler obligat atau yang disebut pigmented skin exhibit accelerate wound healing compared to the non-pigmented skin in the genuine pig models. Jurnal ini menggunakan diagram grafik untuk menampilkan data kuantitatif. Lalu ada jurnal kedua yang berjudul Protective Efficiency of PCG Vaccine Against Mycobacterium leprae and Non-Tuberculosis, menggunakan tabel untuk menampilkan data kuantitatif. Lalu jurnal yang ketiga yang berjudul The Immunology of Other Mycobacterium M. leprae and M. ulcerans, melakukan tinjauan sistematis literatur menggunakan pencarian yang komprehensif untuk mengidentifikasi penelitian yang memenuhi syarat. Jurnal keempat yaitu Functional Impairment of Skin Due to Peripheral Nerve Involvement by Mycobacterium leprae, menggunakan deskripsi analisis untuk menampilkan data kualitatif. Berdasarkan clinical review, jurnal kelima yang berjudul The Psychosocial Experience in Ex-Leprosy Patients, a Qualitative Study, merupakan penelitian kualitatif deskriptif fenomenologis dengan metode penelitian kualitatif. Kemudian jurnal ke-6 yang berjudul Comparison of Serum Interleukin 10 Levels Between Leprosy and Non-Leprosy Population menggunakan desain kasus kontrol untuk membandingkan levels between leprosy and non-leprosy population. Jurnal ke-7 yaitu Epidemiology of Leprosy in Indonesia and a Retrospective Study. Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif. Lalu kemudian ada jurnal ke-8 yang berjudul Transmission Features of Mycobacterium leprae menggunakan penelitian
Transmission features of Mycobacterium leprae, proof of the decline of leprosy incidence, berdasarkan systematic review dan menampilkan data table dan diagram. Jurnal ke-9 yang berjudul Fluorescence Hybridization Mycobacterium leprae in Skin Samples Collected in Burkina Faso, melakukan studi cross-seksional untuk clinical sample dan menampilkan tabel. Jurnal ke-10 yaitu Mycobacterium leprae and Host Immune Transcriptomic Signatures for Reactional States in Leprosy, melakukan desain studi dan eksperimen serta menampilkan tabel hasil penelitian. Next. Kemudian ada inkonsistensi atau argumentasi. Dari 10 artikel yang sudah kami baca, tidak ditemukan argumen atau inkonsistensi atau kontradiksi yang tidak sejalan. Next. Kemudian ada limitasi. Dalam 10 jurnal yang kami teliti, terdapat 4 jurnal yang memiliki limitasi. Yang pertama, Jurnal The Immunology of Other Microbacteria M. ulceran M. leprae, diperlukan pengujian lebih lanjut mengenai pengembangan tes diagnosis untuk memenuhi kriteria Assure, Affordable, Sensitive, Specific, User-Friendly, Robust, and Rapid, Equipment-Free, dan Deliverable untuk penyakit Mahburuli atau disingkat BU karena belum tersedia tes khusus. Lalu jurnal yang kedua berjudul The Psychosocial Experiences in Leprosy Patients, a Qualitative Study. Masih terbatasnya penelitian mengenai pemecahan masalah psikososial dalam sosialisasi penyakit leprae di masyarakat membuat peneliti tertarik untuk meneliti topik ini dengan menggunakan teori transaksional, yaitu stres, penilaian, dan strategi coping, dan teori penerimaan diri dengan pendekatan fenomenologi kualitatif. Lalu jurnal yang ketiga yaitu Mycobacterium leprae and Host Immune Transcriptomic Signatures for Reactional States in Leprosy. Para penelitian studi tersebut belum dapat menguji validasi tanda ekspresi gen yang diidentifikasi, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi tanda ekspresi gen yang diidentifikasi di atas sebagai penanda prediktif atau reaksi kusta dalam kohort longitudinal. Dalam jurnal keempat yang berjudul Functional Impairment of Skin Due to Peripheral Nerve Involvement by Mycobacterium leprae, mekanisme patogenesisnya belum dijelaskan secara rinci. Berikut daftar pustaka dari jurnal yang kami ambil. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.